kemurahan Tuhan kita kembali ada di dalam ibadah. Pada kesempatan kali ini kita memperingati kematian daripada Yesus, yaitu kebaktian Jumat Agung. Kita bersama akan mulaikan ibadah kita. Kita melakukan nyanyian rohani nomor 217. Bersama kita bangkit berdiri dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan terseru, datang dengan segala kerinduan untuk bisa memberikan persembahan bagi kehormatan kemuliaan nama daripada Tuhan, karena kami sadari bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kami, sudah memberikan yang sempurna, sebab apa yang datang dari atas adalah yang baik dan yang sempurna. Karena itu apa yang bisa kami lakukan jauh daripada itu, namun hati kami rindu untuk selalu memuji dan mengagungkan Tuhan. Dalam kesempatan ibadah Jumat Agung pada malam hari ini, kiranya Tuhan berkemurahan untuk menolong kepada kami semua agar bisa menjangkau setiap keluarga yang saat ini mengikuti lewat sarana yang sudah ada, dan kiranya itu bisa dimanfaatkan dengan baik dan mereka bisa mendapatkan berkat daripada Tuhan lewat ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami sadari betapa kami harus bergumul dalam menghadapi situasi yang ada di dalam dunia ini, namun kami tetap berharap bahwa Tuhan adalah segalanya yang bisa membuka jalan bagi kami untuk bisa menikmati ibadah sebagaimana ibadah yang pernah terjadi sebelumnya. Namun kami hanya bisa berharap Tuhan adalah yang berkuasa untuk segalanya,
Dan kami percaya Tuhan menolong kepada kami lewat ibadah yang berlangsung pada saat ini. Biar kasih karunia-Mu Tuhan berikan kepada kami untuk kami mampu memahami kebenaran daripada Tuhan. Dengan segala harapan Tuhan mengurapi dari awal sampai akhir. Kekuatan lain yang mengganggu merintangi, kuasa kegelapan roh jahat disingkirkan oleh kuasa Tuhan. Darah Yesus yang memberi kemenangan. Bersama kami menyerahkan dari awal sampai akhir, dan kami sambut dengan segala ucapan syukur ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Suplemen 88. Selamatkanku, ini ku hidup menyenangkan. Kembali ke atas. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Selamatkanku, ini ku hidup menyenangkan. Berlalu besar Bapa, pengorbanan yang Kau berikan padaku. Berlalu terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Psalm 54. Selalu Tuhan ku tinggikan korban, tinggikan korban hidupku. Tak ingin Tuhan melepaskan dari kuasa di atas korban ku alaskan tangisan. Di atas korban ku percayakan hidupku. Di atas korban ku akan mengatasnya, dan ku menjadi milik-Mu selamanya. Jadikanlah dagu rumah-Mu yang kudus.
atas korbanmu. Kita bangkit berdiri bersama. Di atas korbanmu ku alaskan tabisanmu. Di atas korbanmu ku percayakan hidupku. Di atas korban ku akan menang atas semua, dan ku menjadi sama. Kita menundukkan kepala. Kami sudah mempersembahkan pujian syukur kepada Allah. Dan saatnya kami masuk dalam pemberitaan firman. Bersabdalah kepada kami, sebab kami membutuhkan Tuhan, membutuhkan apa yang Tuhan kehendaki lewat firman yang terus dinyatakan kepada kami. Sebab kami rasa bahwa kami masih memerlukan banyak sampai kami menjadi sama mulia sebagaimana Kristus mulia adanya. Karena itu mari Tuhan tolong kepada kami semua, terutama kepada hamba-Mu, untuk bisa meneruskan firman-Mu, bisa menjangkau sidang jemaat di rumah-rumah mereka, dan mereka diberkati oleh Tuhan lewat firman yang berlangsung dalam kesempatan ibadah Jumat Agung ini. Kami berharap kuasa-Mu dikonyatakan kepada kami semua, dan Tuhan menolong kepada kami dari awal sampai akhir. Saat firman diberitakan yang akan ditutup dengan penggunaan perjamuan suci, kiranya Tuhan memberikan kepada kami hikmat, terutama hamba-Mu, untuk bisa meneruskan firman-Mu sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Sebab itu yang benar, itu yang sempurna. Sebab firman-Mu adalah kebenaran seutuhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih pakai kami semua untuk bisa menampung firman-Mu, untuk bisa mengerti sampai melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman Tuhan dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita kembali ke Injil Matius pasalnya yang ke-24. Injil Matius pasal yang ke-24. Dalam rangka kebaktian Jumat Agung, kita akan kaitkan dengan ayat yang ke-24. Injil Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, tanda-tanda yang dahsyat yang dari nabi-nabi palsu itu tujuannya untuk menyesatkan. Ya, tetapi tanda-tanda yang dahsyat dari Tuhan itu menyelamatkan. Jadi kita akan melihat tanda. Ya, tanda yang daripada nabi palsu ini, walaupun disebut tanda yang dahsyat, tetapi ada tanda yang lebih dahsyat yang daripada Tuhan. Ya, kemarin tanda yang pertama yang dahsyat adalah keubahan dari air menjadi anggur. Jadi itu keubahan hidup, ya, menunjuk kepada keubahan hidup. Itu kalau manusia itu mengalami keubahan, itu merupakan suatu kebahagiaan atau kesukaan. Sebab Alkitab mengatakan malaikat di surga bersukacita jika satu orang bertobat di dunia ini, maka malaikat yang ada di surga itu bersukacita. Jadi ini adalah merupakan suatu mujizat atau merupakan satu tanda yang dahsyat yang daripada Tuhan, yaitu keubahan dari bertobat sampai kepada keubahan penuh, yaitu keubahan nanti di mana Yesus datang yang kedua kali, terjadi satu keubahan
yang besar secara besar-besaran, di mana orang mati akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, yang hidup akan diubahkan. Ya, sekarang kita akan melihat tanda dasar. Ya, tanda dasar yang kedua yang kita akan lihat sekarang adalah tanda darah. Kita akan baca dalam Keluaran pasal yang ke-12. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-12. Ini tanda darah. Mari, ayatnya yang ke-13. Keluaran pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ya, ini tanda darah. Ya, jadi tanda darah, darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Nah, ini rumah-rumah diberi tanda darah. Ya, di mana kamu tinggal. Nah, sehingga aku akan lewat daripada kamu, yang tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Tidak akan ada tulah kemusnahan. Nah, ini menyangkut soal kehidupan, ya, menyangkut soal keselamatan, ya, kehidupan, di mana darah ini menjadi tanda yang hebat, yang dasar. Sebab ini menyangkut perlindungan supaya manusia ini tidak binasa, ya, supaya manusia ini dilindungi, ya, supaya rumah-rumah, itu bicara rumah tangga, itu dilindungi, ya, tidak ditimpa oleh tulah, tidak ditimpa oleh penyakit yang pada waktu itu terjadi, sehingga terjadi kematian di mana-mana. Nah, ini tanda yang dasar. Nah, ini bicara tentang darah daripada Yesus. Ya, jadi darah di sini bicara tentang darah daripada Yesus yang dioleskan pada ambang pintu, ya, yang ditaruh atau dibubuhkan pada ambang pintu setiap rumah. Ya, ini yang kita bisa baca, surga, di dalam ayatnya yang ke-6, ya, ayat yang ke-6. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Ya, jadi itu domba sebelum disembelih itu dikurung, ya. Dikurung mulai dari tanggal 10, ya, tanggal 10 itu ayat 3 disebut tanggal 10. Coba dibaca ayat 3. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Ya, sekarang kembali dibaca ayat 6. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Ya, jadi tanggal 10 sampai dengan tanggal 14. Jadi ada 4 hari. Ya, disimpan 4 hari. Ya, 4 hari. Alkitab mengatakan 1 hari dari Tuhan adalah sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau 4 hari sama dengan 4000 tahun. Nah, kita melihat peta zaman bahwa mulai dari Adam sampai Abraham itu 2000 tahun. Mulai dari Abraham sampai kepada Yesus, ya, mulai dari Abraham mengorbankan anaknya, yaitu Ishak di Gunung Moria, sampai kepada Yesus dikorbankan di atas kayu salib, itu 2000 tahun. Jadi 2000 ditambah 2000 sama dengan 4000 tahun. Ya, itu sudah disembunyikan dari sejak itu, ya, sudah direncanakan oleh Allah bahwa untuk menebus manusia, untuk menyelamatkan manusia itu harus ada pengorbanan. Nah, di zaman Taurat itu menggunakan darah daripada domba. Namun kegenapannya adalah darah Yesus, korban daripada Yesus di atas kayu salib yang sekarang ini sedang kita peringati. Ya, dan itu
disimpan selama 4 hari sama dengan 4.000 tahun. Jadi sudah direncanakan, Tuhan sudah merencanakan untuk menyelamatkan manusia. Nah, ini supaya jangan manusia itu binasa ya pada waktu itu. Mesir gambarnya daripada dunia ya. Mesir itu gambar daripada dunia. Ya, kemudian kita lihat selanjutnya ayatnya yang ke-7 ya. Kemudian darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ya, jadi prakteknya darah untuk menyelamatkan umat Tuhan, untuk melindungi umat Tuhan, untuk membawa umat Tuhan ini keluar dari dunia ini, untuk nanti diangkat dalam suatu kemuliaan. Ya, perjalanan yang akan kita tempuh, ya, itu diawali dengan perjalanan yang ditandai lebih dulu dengan tanda darah. Ini prakteknya itu setiap ambang pintu diolesi dengan darah pada ambang pintu, kedua ambang pintu ya tadi disebut seperti kedua tiang pintu, berarti kedua tiang ini ya, kedua tiang pintu ya, kemudian dan pada ambang atas, di atas ya. Jadi ini dua, ini keduanya diolesi darah, kemudian yang di atas. Jadi kalau kita lihat itu dia mengolesi begini, kemudian atas. Jadi seperti menggambarkan atau menunjukkan arah salib. Nah, itulah pribadi daripada Yesus yang dikorbankan, yang ada pada saat sekarang yang kita peringati ini. Ya, kemudian kita akan perhatikan Saudara ya, apa artinya itu? Ambang pintu harus diberi tanda darah sehingga kalau kemudian malaikat maut itu lewat, maka rumah itu terlindung dan tidak terjadi suatu kematian. Nah, jadi ini dasarnya daripada tanda darah, Saudara ya. Sekarang setiap kehidupan Kristen, setiap kehidupan daripada umat Tuhan harus memiliki tanda darah. Ya, nih, sekarang harus memiliki tanda darah. Secara keseluruhan kita harus menyatu dengan korban Kristus. Ya, tanda darah. Kita harus mengalami kematian, kebangkitan daripada Yesus. Artinya mati dari segala dosa dan bangkit dalam kehidupan yang baru. Nah, itu yang harus dimiliki oleh setiap pribadi. Ya, tetapi kalau ini bicara tentang pintu, Saudara ya, kalau bicara tentang pintu, karena Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah pintu, ya, dan Yesus itu bagaikan pintu masuk ke dalam kerajaan surga yang sudah diwarnai dengan darahnya sendiri. Ya, puji Tuhan, untuk membuat manusia itu bisa melewati jalan menuju kepada Bapa yang di surga. Nah, sekarang kalau pintu itu pintu rumah kita, ya, pintu rumah kita yang harus ditandai dengan darah, itu berarti setiap pribadi, ya, setiap pribadi. Sebab darah itu adalah darah yang menyucikan, ya. Darah itu artinya darah yang menyucikan. Jadi ini darah berlaku sampai kepada zaman di mana bangsa Israel beribadah. Ya, itu darah menjadi darah penghapus dosa, darah penebus salah, itu darah. Nah, dan dulu zaman Musa semua diolesi dengan darah. Itu di Ibrani 9, ya. Semua perkakas di dalam rumah ibadah itu diperciki dengan darah. Nah, itu kemudian sekaligus juga diartikan di dalam suratan Ibrani pasalnya yang ke-9. Suratan Ibrani pasal yang ke-9. Kita membaca ayatnya yang ke-21. Ya. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Ya, kemah dan semua alat untuk ibadah diperciki secara demikian dengan darah. Ya, terus ayat yang ke-22.
Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, Ya, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Semua dipercikan dengan darah. Ya, mulai dari mezbah korban bakaran sampai kepada ruangan Maha Kudus, di mana imam besar membawa darah itu sampai di ruangan Maha Kudus, dipercikan 7 kali di atas, 7 kali di depan. Nah, ini disebutkan demikian. Itu pada zaman Taurat. Bayangan. Sekarang kita baca ayat di bawahnya 23. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga, Ya, itu melambangkan apa yang ada di surga. Jadi itu gambaran, ya. Itu bayangan yang melambangkan apa yang ada di surga, ya. haruslah ditahirkan secara demikian, tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik Ya, daripada itu. apa itu? 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, Ya, yang hanya merupakan gambaran saja terus. dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Guna kepentingan kita. Ya, ini darah. Ya, guna kepentingan kita. Yesus sudah memberikan contoh teladan dengan mengorbankan dan mencucurkan darah. Itu sudah menjadi suatu contoh teladan, ya, menuju kepada kehidupan yang sempurna yang disediakan untuk kita semua. Nah, saudara, sekarang tubuh kita akan rubah daripada, ya, harus diperciki dengan darah. Saudara, ya, tubuh kita juga harus diperciki dengan darah. Nah, ini jadi darah ini adalah darah yang menyucikan. Darah ini darah yang membenarkan sampai menyucikan. Sebab mulai dari pelataran sampai kepada ruangan Maha Kudus, menyucikan, menyempurnakan, ini darah, ya. Alkitab mengatakan begitu dalam Ibrani 10 ayat 14, oleh satu korban saja, ya, itu untuk membawa kita sampai kepada ruangan Maha Kudus sempurna, ya. Mari. Sebab oleh satu korban saja, Satu korban saja, tidak banyak korban, ya. Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya Siapa itu? mereka yang Ia kuduskan. Mereka yang Ia kuduskan. Kalau begitu, darah ini darah untuk menyucikan, ya. Puji Tuhan. Nah, sekarang apa yang disucikan kehidupan kita? Yang disucikan adalah panca indera kita. Pendengaran kita, pandangan kita, ya, mulut kita, penciuman kita, perasaan kita. Nah, ini yang harus disucikan, saudaraku, ya, supaya kita bisa sampai kepada suatu kesempurnaan. Ya, sebab itu harus disucikan sekarang. Ya, puji Tuhan, panca indera kita, panca indera kita. Nah, kita mulai dari pendengaran, mulai dari pendengaran telinga. Ini yang harus disucikan dalam kehidupan kita semua, supaya jangan ada yang binasa dalam pengikutan kita. Sebab kalau tidak ada tanda darah mati, saudara, ya. Tidak ada tanda darah itu mati. Ya. Malam itu lewat, besok pagi kematian terjadi secara besar-besaran di Mesir itu, ya. Nah, ini kalau tidak ada tanda darah, ya. Yang pertama yang harus disucikan adalah pendengaran kita. Ya, Tuhan mengatakan, perhatikan bagaimana cara kamu mendengar. Nah, itu pendengaran, ya. Perhatikan, ya. Bagaimana, Lukas 8 ayat 18. Bagaimana cara kamu mendengar. Nah, ini pendengaran telinga harus disucikan, ya. Lukas 8 ayat 18, ya. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Ya, perhatikanlah, saudaraku, ya. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Ini, saudaraku, ya, ini telinga harus disucikan, ya, supaya kita cepat dalam mendengar, tetapi lambat untuk marah,
lambat untuk berkata-kata. Cepat dalam mendengar firman, yang berarti cepat juga untuk melakukan. Ini yang harus diperhatikan. Ya, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Kalau caranya mendengar benar, maka cara melakukan juga akan benar. Nah, dari caranya itu bisa ditentukan. Ya, terus. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Ya. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Ya, artinya tidak punya apa-apa. Suruh ya. Ini. Perhatikan cara kamu mendengar. Cara mendengar yang baik itu adalah seperti yang dilakukan oleh Maria. Wah, itu mendengar yang sampai memperoleh harta, sampai memperoleh sesuatu yang baik. Nah, itu karena mendengarnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 39, Lukas 10 ayat 39. Nah, ini disebutkan di sana. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Ya. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Terus mendengarkan perkataannya. Jadi tidak berhenti, tidak terputus, terus mendengarkan perkataan daripada Tuhan. Ini yang harus disucikan. Kemudian kita loncat ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Yang perlu satu saja, apa itu? Maria telah memilih bagian yang terbaik, Ya, yang tidak akan diambil daripadanya. iya. Maria sudah mengambil bagian yang terbaik. Jadi mendengar tidak terputus, mendengar cara mendengarnya daripada Maria itu membuat Maria sudah memilih bagian yang terbaik. Ya. Yang terbaik adalah yang datang dari atas. Jadi Maria sudah mendapatkan yang terbaik. Ya. Yang terbaik. Dalam Yakobus disebut anugerah yang sempurna. Pemberian yang terbaik. Itu datangnya dari atas. Yang diturunkan dari Bapa segala terang. Ini yang diperoleh Maria. Yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kalau tidak punya malah diambil. Nah, ini Maria mendapatkan yang terbaik yang tidak akan diambil berarti kekal. Ya, tidak diambil berarti bertahan, berarti kekal, yaitu mencapai satu hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Nah, ini mendengar yang baik. Suruh ya, ini mendengar yang baik. Contohnya adalah Maria. Iya, puji Tuhan. Ini pendengaran ya. Saya akan percepat ya karena waktunya pendek. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah mata, pandangan. Nah, kita melihat di sini. Ya. Tuhan Yesus mengatakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuh. Nah, saudara, mata, pandangan, pandangan yang tidak dibawa kepada suatu kejatuhan. Ya, Tuhan Yesus menyebutkan di sana iblis pernah membawa dan menunjukkan, memperlihatkan kemuliaan daripada dunia. Nah, seringkali ini orang-orang pilihan karena kemuliaan dunia kemudian terkecoh, kemudian terpengaruh sebab kemuliaan dunia, kekayaan daripada dunia. Itu yang seringkali ditunjukkan oleh iblis. Rasul Paulus mengatakan, aku tidak tawar hati sebab aku tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Sebab yang kelihatan itu sementara, tetapi yang tidak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4. 2 Korintus pasal yang keempat. Suratan 2 Korintus pasalnya yang keempat. Ya, kita membaca ayat 16. Sebab itu kamu tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, Ya. namun manusia batiniah kami dibaharui
dari sehari ke sehari. Terus sampai di 18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Terus. Melainkan yang tak kelihatan. Ya, Rasul Paulus kalau memperhatikan yang kelihatan, oh dia ini orang kaya. Dia orang punya kedudukan. Dia orang punya segalanya, ya, gelar dan lain-lain. Tapi dia tidak memperhatikan itu. Ketika ia sudah mengenal kepada Yesus, maka Rasul Paulus ini yang dulu namanya Saulus, ia mengatakan bahwa apa yang dahulu itu aku punya itu aku anggap sampah oleh karena pengenalan kepada Kristus. Ya anggap itu sampah. Gitu. Karena itu ia berani mengatakan aku tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Terus. Karena yang kelihatan adalah sementara. Ya. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang kelihatan ini sementara. Yang tak kelihatan itu yang kekal. Yang kelihatan sementara. Ya, iblis pernah menunjukkan kepada Yesus kemuliaan daripada dunia. Dalam Matius pasal 4 itu, ya, kemuliaan daripada dunia. Tapi kebalikannya, saudara, ya, semua ini akan kau berikan kepadamu, tetapi engkau harus menyembah aku. Nah, ini seringkali kekayaan kemuliaan dunia jadi berhala. Seterusnya itu seringkali jadi berhala. Sebab pernah terjadi dalam Matius pasal yang keempat, Injil Matius pasalnya yang keempat, kita baca ayat 8 dan 9. Ya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ya. Ini ada kaitannya dengan penyembahan berhala. Ya. Ini contoh daripada kehidupan Yesus yang tidak mempan terhadap apapun yang ditawarkan. Ya. Apapun yang ditawarkan tidak akan pernah ia terpengaruh karena ia adalah pribadi firman Allah yang hidup, yang kuat, yang lebih tajam dari segalanya. Nah, ini diingatkan kepada kita supaya jangan seringkali kekayaan jadi berhala, ya. Menyembah iblis, menyembah berhala, menjadi berhala seperti orang muda yang kaya, ya. Dan Tuhan mengatakan sebab Tuhan tahu orang muda kaya ini kikir, ya. Kikir serakah, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu kamu akan mendapat harta di surga. Nah, orang muda ini lebih berat kekayaannya daripada keselamatan hidupnya, ya, padahal itu hanya sementara. Lebih berat kekayaannya daripada keselamatan hidupnya. Nah, ini kemudian orang muda ini pergi meninggalkan Tuhan. Nah, saudara, ini sama dengan berhala ini. Ini sama dengan berhala. Memang ia orang Kristen. Aku dari kecil sudah melakukan itu, ya, menghormati orang tua, tidak membunuh, tidak. Ya, tetapi orang Kristen yang ketinggalan nanti. Ya, sebab Yesus mengatakan jika engkau hendak sempurna, gitu kan. Kalau engkau hendak sempurna, harus ada tanda darah, harus ada pengorbanan. Ya, satu yang harus kamu lakukan kalau kamu hendak sempurna, juallah hartamu. Ya. Tidak berani berarti tidak ada tanda darah, ya, tidak ada kematian, ya. Belum disucikan soal harta, soal terikat dengan harta. Nanti ketinggalan ini pada waktu bunyi nafkiri terakhir di Tiop akan ketinggalan. Nih, seperti istri Lot ketinggalan. Istri Lot sudah berangkat tapi hatinya masih terikat dengan kekayaannya yang ada di kota Sodom itu.
ya, ketinggalan di tengah jalan. Ya. Menjadi tiang garam sama dengan menjadi garam yang tawar. Ya. Nah, ini. Sebab kalau garam tawar dengan apa diasinkan? Menjadi tiang garam sama dengan menjadi garam yang tawar. Menjadi orang Kristen yang sudah tawar terhadap firman Allah. Jadi tidak berguna, hanya akan diinjak-injak oleh antikris nanti. Nah itu kita perhatikan ya, supaya bukan dilarang kita mendapat kekayaan. Tidak ada larangan untuk menjadi kaya, tetapi jangan jadi berhala. Ya, jangan menjadi berhala. Jangan terikat. Sebab Tuhan menghendaki kita ini untuk terikat kepada Tuhan saja. Ya. Yang ketiga, mulut. Penyucian mulut, perkataan. Ya. Penyucian mulut. Ini bicara tentang perkataan. Pengertian rohaninya adalah perkataan. Nah, perkataan yang sia-sia harus disucikan. Nah, Tuhan mengajar di bukit, kalau ya kamu katakan ya, kalau tidak kamu katakan tidak. Ya. Selebihnya dari itu berasal dari si jahat. Nah, saudara, ini kita baca di Matius 12. Kita baca Injil Matius pasal 12 ayat 36 dan 37. Ini sanksinya daripada ucapan perkataan. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ya. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya, ini ucapan perkataan yang harus disucikan, saudara, ya, supaya tidak dihukum, saudara. Kelihatannya sepele, hanya perkataan. Ya. Tetapi kalau itu tidak benar, ya dikatakan tidak dikatakan ya, berasal dari si jahat. Ya, berasal dari si jahat. Si jahat itu adalah yang menguasai seluruh dunia, saudara. Ya, si jahat itu adalah musuhnya daripada Allah, ya, musuhnya daripada kita. Ya, musuh kita bukan melawan manusia darah daging, tapi melawan kuasa-kuasa, melawan penguasa, melawan roh-roh jahat di udara. Nah itu. Ini kalau berasal dari jahat, ya kita berada di pihak sana. Ya, akan binasa bersama dengan dunia ini, sebab seluruh dunia dikuasai oleh si jahat. Nah ini, saudara, kalau ya kamu katakan ya, kalau tidak kamu katakan tidak. Ya, Yudas mengatakan bukan aku ya Tuhan. Nah, padahal dia yang akan menyerahkan Yesus. Binasa, surga. Nah ini binasa. Ini yang Tuhan kehendaki kepada kita semua. Jangan menjadi saksi dusta atau berdusta, sebab tidak akan masuk dalam kerajaan pendusta, dan yang mencintai dusta berada di luar. Itu di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21, berada di luar, tidak turut di dalam kota Yerusalem surgawi. Yang keempat adalah perasa, indera perasa. Ini bicara tentang pikiran dan hati. Hati dan pikiran. Ya, hati dan pikiran. Ini indera perasa. Bicara tentang hati dan pikiran. Hati dan pikiran itu satu. Sebab dari dalam hati timbul segala pikiran jahat. Dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, itu di Markus 7 ayat 21. Ya, dari dalam hati timbul segala pikiran jahat. Nah ini saudaraku yang harus disucikan. Apa saja itu? Markus 7:21. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Segala pikiran jahat. Percabulan, ya, pencurian, pembunuhan, perzinahan, ya, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ya, ada 12 itu ya. Semua ada 12. Itu yang ada dalam hati.
Ya, kalau itu dikuasai, ya, kalau hati sudah dikuasai oleh ini, ya, maka tidak ada tempat untuk firman. Ya, firman yang 12 itu jumlahnya. Ya, 12 firman, 12 tumpukan roti itu tidak ada, ya, di dalam meja hatinya. Nah, ini semua berasal dari si jahat. Timbul segala pikiran jahat. 23. Ya. Semua hal-hal jahat ini Ya. timbul dari dalam dan menajiskan orang. Iya. Timbul dari dalam, menajiskan orang. Perkataan yang menajiskan orang. Dalam Efesus 4 ayat 29, perkataan yang seharusnya menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ya, mari. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada. Janganlah ada perkataan kotor Ya. keluar dari mulutmu. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ya, orang-orang muda perhatikan. Seringkali orang muda bermain-main dengan perkataan, ya, sehingga tidak terasa, tidak sengaja mengeluarkan kata yang kotor, sehingga yang sesamanya itu menjadi tersinggung, ya. Kemudian tersinggung lalu sakit hati. Ini karena itu perkataan yang harus kita miliki dari mulut ini adalah perkataan yang harus dijaga, ya. Disucikan. Mari. Tetapi pakailah perkataan yang baik, Ya. untuk membangun, Ya. di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, dalam terjemahan lama itu disebut beroleh berkat. Ya. Jadi yang mendengar itu mendengar itu merasakan mendapat berkat. Ya, puji Tuhan, ini yang lama disebutkan. Ya, janganlah mengeluarkan perkataan yang busuk daripada mulutmu. Ya, melainkan barang apa yang baik akan meneguhkan iman sebagaimana yang perlu, supaya ia itu memberi berkat kepada orang yang mendengar. Ya, ini perkataan yang harus disucikan. Ya, puji Tuhan, disucikan dengan firman. Ya, saudara, disucikan dengan firman. Nah, sebab perkataan bisa menimbulkan masalah yang besar. Ya, yang kelima, yang terakhir, penciuman. Ya, indera penciuman. Nah, saudara, pengertian rohani daripada penciuman adalah kehidupan yang berbau harum. Ya, kehidupan yang berbau harum. 2 Korintus pasal 2. Kehidupan yang berbau harum. Ya, puji Tuhan. Ini penciuman adalah merupakan satu penciuman yang harus menghasilkan bau harum kemenyan, bau harum dupa. Kalau di dalam rumah Tuhan ada bau harum dupa yang mengeluarkan bau harum dupa penyembahan. Mari. 2 Korintus 2 ayat 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus. Ya. Di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Ya. Puji Tuhan. Ayat yang ke-16. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan. Ya. Dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Iya, puji Tuhan. Ini bau harum adalah persembahan dari seluruh kehidupan kita. Ya, persembahan dari seluruh kehidupan kita. Ini adalah penyembahan kepada Tuhan, berbau harum. Puji Tuhan. Ya, dulu penyembahan itu membakar dupa, membakar kemenyan dupa, ya, di atas mezbah, ya, kemudian mengeluarkan bau harum. Ya, mengeluarkan bau yang harum, bau yang menyenangkan hati daripada Tuhan. Masing-masing kita bisa memberikan persembahan ini sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Bau harum yang menyenangkan hati daripada Tuhan. Nah, dengan demikian, saudara, kita layak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Karena ini yang menjadi kehendak Allah.
yaitu pengudusanmu. Itu ya, di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 4. Inilah yang menjadi kehendak Allah. Pengudusanmu, dibaca 1 Tesalonika pasal 4 ayat 4. Supaya kamu masing-masing ayat 3. Karena inilah kehendak Allah. Inilah kehendak Allah. Pengudusanmu. Yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Puji Tuhan. Menjauhi percabulan. Sebab percabulan itu adalah bukti tidak ada kesetiaan. Ya, percabulan adalah bukti tidak ada kesetiaan. Tidak ada kesetiaan kepada Allah. Tidak ada kesetiaan dalam nikah. Rahasia ini besar. Ya, rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Ini percabulan berarti tidak ada kesetiaan. Nah, tidak ada kesetiaan kepada Allah. Ya, secara rohani tidak ada kesetiaan dalam nikah. Nah, saudara, jadi mutlak kehidupan ini harus mengalami pengudusan. Sebab itu yang menjadi kehendak Allah. Tanpa pengudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Tanpa pengudusan tidak bisa melihat Allah. Ya. Hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Tanpa pengudusan tidak bisa melihat Allah. Hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Kalau sama-sama kudus ketemu. Ya. Kalau tidak bisa melihat. Sebab tidak ketemu, tidak bisa melihat. Nah, itu di Ibrani berapa itu? 12 ayat 14. Ya, Ibrani 12 ayat yang ke-14. Jadi mutlak, saudaraku ya, pengudusan ini berlangsung. Ya, mari. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ya, terus. Dan kejarlah kekudusan. Kejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, tidak bisa melihat Tuhan, tidak ketemu Tuhan, sama dengan tidak selamat. Saudaraku ya, ini. Kalau tanpa pengudus sama dengan rumah tidak ada tanda darah. Di Mesir kalau rumah tidak ada tanda darah, kebinasaan, ya, kematian anak sulung. Anak sulung artinya yang didambakan, yang diharapkan. Tetapi kalau anak sulung mati sudah tidak ada yang diharapkan. Sudah tidak ada yang diharapkan. Saudara ya, rumah tidak ada tanda darah, binasa malam itu. Mari di hari Jumat Agung yang kita peringati, kiranya setiap kehidupan mengalami penyucian yang daripada Tuhan, sehingga dengan demikian kehidupan ini layak untuk bertemu dan sampai kepada kota kudus Yerusalem surgawi. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Ya, kita masuk dalam perjamuan suci. Kita melakukan yang rohani 250. Ada kasih yang melebihi kasih Tuhan Yesus, rela mati bagi Yesus Tuhanku, aku cinta karena kasih mengalir dalam aku. Kita bangkit berdiri. Kasih Yesus, kasih yang sempurna, kasih Yesus tak terbatas, kasih Yesus yang menebus. Yesus bersama kasih ku tak dapat membalasmu, aku
sempurna, tak terbatas kasih Yesus. Yang di rumah-rumah nanti yang melayani adalah kepala keluarga, ya. Jadi kepala rumah tangga itu, ya. Dan harus laki-laki. Kalau tidak ada lakinya baru boleh perempuan akan melayani. Tapi kalau ada laki-laki, ya laki-laki akan melayaninya, ya. Bersama kita akan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang sudah kami peroleh bersama. Firman-Mu adalah segalanya bagi hidup kami. Untuk kami meteraikan dengan perjamuan suci, supaya jangan seorang pun kami terhilang binasa dalam kesempatan yang berharga ini. Dan berkati perjamuan suci yang ada di sini di rumah-rumah, sehingga apa yang sudah disiapkan oleh mereka bukan merupakan roti dan anggur biasa, tetapi sudah diberkati oleh Tuhan lewat doa yang dipanjatkan pada saat ini, sehingga masing-masing yang disiap sediakan sudah menjadi persekutuan dengan tubuh dan darah daripada Yesus. Karena itu mari Tuhan tolong kami semua, dan kami akan menyambut dengan segala ucapan syukur dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Suplemen nomor 54. Ada salib bagi tiap orang, bagi jiwa pun ada saudara, ada tempat dalam surga kekal, karunia Golgota. setetes darah Yesus yang suci, beriku selamat, damai dan abadi. Rantai dosa setetes darah Yesus yang suci, selamat, damai dan abadi. Ya hancurkan rantai dosa bangkit berdiri. Oh heranlah setetes darah, setetes darah Yesus yang suci, beriku selamat, damai dan abadi. Rantai dosa oh heranlah darah ya. Bersama kita akan mengangkat tubuhnya Tuhan yang lebih tinggi dari kepala kita, letakkan cawan pada dada kita, dan kita ikuti pembacaan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat kedua tangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Korban-Mu yang besar yang mengingatkan kepada kami untuk kami bisa menyadari betapa kami harus menyucikan setiap kekurangan, kekeliruan, bahkan pelanggaran yang tanpa disadari. Terima kasih Tuhan untuk semuanya yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami, dan kami hanya berserah kepada Tuhan di saat sekarang ini dan sampai kepada seterusnya, agar kami tetap ada dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, bersekutu dengan kehidupan Yesus dalam kematian kebangkitan menuju kepada kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin.
Kemudian Paskah akan berlangsung pada hari Minggu jam 4:30 lewat masing-masing di rumah. Ya, kita akan bersama-sama memberikan persembahan yang di rumah seperti biasa dikumpulkan sendiri, yang nanti akan diberikan ketika ada sudah waktunya membaik dan kita bisa beribadah seperti yang sebelumnya. Kita akan melakukan nyanyian 54 ini, bait yang kedua, tiap hari. Sementara persembahan akan tiap hari Tuhan bukan saya kuasa dan rahmatnya yang ada buat saya damai. Tetes darah Yesus yang suci, Iku selamat damai dan abadi, gantikan rantai dosa keji. Darahnya suci setiap dosaku, hilangkan segala susah sakitku, Dia berserta padaku selamanya, sampai ku masuk surga yang baru. Kita bangkit berdiri bersama. Tetes darah Yesus yang suci, Iku selamat damai dan abadi, hancurkan rantai dosa keji. Oh, eratlah tundukkan kepala bersama. Segala puji dan hormat hanya kami peruntukkan bagi-Mu Bapa di surga. Kami sudah menikmati ibadah Jumat Agung dalam kebersamaan pada saat ini. Mohon kemurahan-Mu Tuhan untuk kami bisa menikmati berkat-Nya dan kami alami dalam kehidupan kami sebagaimana yang dikehendaki oleh firman-Mu, dan kekudusan adalah merupakan mutlak untuk setiap kehidupan ini. Sebab jika tidak, maka hanya ada kebinasaan sebagaimana yang pernah terjadi di negeri Mesir. Mari Tuhan Kau tolong kepada kami semua, apapun yang terjadi dalam dunia ini, maka darah daripada Yesus memberikan perlindungan kepada kami. Sebab apa yang bisa kami lakukan kecuali berserah kepada Allah. Terima kasih Tuhan untuk petang malam hari ini. Kau memberkati kepada kami semua, setiap keluarga yang berkumpul, suami, istri, anak, cucu, saudara yang mungkin juga bisa, tetangga yang bisa ikut berkumpul. Tuhan berkati semuanya masing-masing di saat kesulitan, kesukaran yang sedang melanda dunia ini. Namun kami tetap berharap kepada Tuhan untuk kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk perhatian dan pertolongan-Mu. Dan kami akan kembali beribadah dalam rangka kebangkitan pada Minggu jam 4:30 sore. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Dan mohon kemurahan Tuhan menyertai, melindungi yang datang pada malam hari ini, siapapun mereka, remaja, muda-mudi, kehidupan yang sudah berkeluarga, nikah rumah tangganya, mata pencariannya. Tuhan berkati yang
yang duda, yang janda, yang lanjut umur, semuanya Tuhan Kau memberkati. Dan kami berserah sepenuh ke dalam tangan dan kehendak-Mu. Dan sekarang terimalah berkat anugerahnya, berkat kasih sayangnya, berkat penyertaannya di dalam Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati kita semua.